Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas video yang berbeda dari format biasanya. Mohon maaf, 3 hari ini saya juga tidak bisa membuat video analisa ya, karena ada kesibukan. Hari ini saya cukup tertarik membahas saham Antam, karena harga sahamnya ini justru malah turun. Padahal saya waktu itu review tanggal 17 April 2024, saham ini harusnya naik secara data. Dan ini secara teknikal juga breakout, dan breakout ini didukung oleh data perpindahan struktur saham untuk melanjutkan uptrend. Tapi yang terjadi malah turun ya, setelah itu malah nggak pernah naik, malah justru setelah saya review malah harganya turun terus sampai hari 1300. Di video kali ini saya akan coba bahas ya, ada 3 hal. Yang pertama yaitu kenapa kira-kira, kemudian siapa, dan terakhir kita harus ngapain ya, semisal dalam kondisi seperti ini. Oke, hal pertama kalau misalnya ada penurunan harga seperti ini, mestinya secara natural kita akan mengaitkan kenapanya itu dari laporan keuangan yang di kuartal 1 terbaru ya. Antam, kita lihat laporan kuartal 1 2024 itu penjualannya turun 25,6%, laba kotornya ini turunnya gila-gilaan 91,2%, dan laba bersihnya akhirnya juga turunnya 87,4% ya. Ini ada ketolong dari entitas asosiasi, penghasilan keuangan ya, dan ada penghasilan lain-lain bersih ya. Nah, kalau kita breakdown lebih detail teman-teman ya, dari laporan keuangan, penurunan pendapatan itu turunnya dari nikel teman-teman ya. Kalau kita lihat emas itu justru malah naik, alumina naik. Nah, ini yang lainnya ini turun tapi nggak terlalu signifikan lah ya, karena nominalnya juga nggak terlalu besar. Nikel ini yang turun ya, biji nikel turun 82%, ferronikel turun 98,5%, turunnya sangat signifikan. Nah, pendapatannya turun cuman 25%, tapi kok labanya turunnya sangat luar biasa. Ini kenapa? Nah, kita breakdown lebih detail lagi teman-teman ya. Ternyata di tahun 2023 kuartal 1 ya, penjualan emas memang paling tinggi. Ya, tapi secara laba ternyata laba nikel lah yang paling tinggi. Ya, jadi nikel ini di tahun 2023 pendapatannya hanya 4,1 triliun ya, lebih rendah dibandingkan emas yang 7 triliun, tapi labanya 1,7 triliun dibandingkan emas hanya 350 miliar. Nah, jadi turunnya pendapatan nikel ini berpengaruh sangat signifikan di laba, yang tadinya di tahun 2023 profitnya paling besar, sekarang justru malah menyumbang kerugian karena pendapatannya turun sangat drastis. Ya, kenapa kok bisa turun? Kita lihat ya, volume produksinya pun turun teman-teman ya. Kita lihat, kita fokus ke nikel saja ya, dimana ini di tahun 2022 kuartal 1 produksi biji nikel itu 2,9 juta wet metric ton, kemudian di kuartal pertama 2023 pun naik jadi 3,4 juta wet metric ton. Di 2024 ini turun setengah lebih teman-teman ya, hanya 1,44 juta wet metric ton. Ya, teman-teman bisa baca di sini ya. Kemudian ferronikel juga ya, sama 5.681 ton nikel, kemudian turun dan jadi 5.437 di tahun 2023, dan di tahun 2024 turun lagi 4.789 ton nikel. Ya, jadi secara produksinya turun, penjualannya turun, harga, nah nanti kita akan cek ya. Jadi ini yang pertama teman-teman ya. Kenapa yang pertama dari laporan keuangan ada penurunan kinerja, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah kinerja ini dipengaruhi oleh harga komoditas emas ataupun nikel? Karena harga nikel kan lagi turun nih, kemarin diberitakan naik, sekarang turun ya. Ada bahkan emiten-emiten nikel lainnya yang dulu sempat naik sekarang turun kembali. Ya, kita lihat ya. Harga emas, karena akan pendapatan dominan Antam ini dari emas. Harga emas, kalau harga emas mempengaruhi kinerja Antam, kinerja harga saham Antam ya, bukan kinerja perusahaannya, maka harusnya year to date itu naik. Tapi faktanya year to date ini Januari di sini ya, year to date Antam itu harga sahamnya turun. Ya. Kemudian ke harga nikel. Harga nikel year to date juga masih naik meskipun ini turun teman-teman ya.
turunnya kan di sini, tapi masih lebih tinggi dibandingkan awal Januari. Jadi mestinya kalau harga nikel ini mempengaruhi kinerja harga sahamnya Antam, mestinya harga saham Antam tidak lebih rendah dibandingkan 1 Januari ya, ini jauh lebih rendah. Nah, jadi harga komoditas ternyata bisa dijadikan alasan ya, meskipun kalau kita bahas di sini tidak nyambung. Tapi ya bisa dijadikan alasan psikologis seseorang atau entitas untuk membuang barangnya yang mengakibatkan harga sahamnya turun. Tadi yang pertama kan laporan keuangan, kemudian pergerakan harga komoditasnya ya. Kemudian yang ketiga mungkin rumor berita di mana ada skandal emas nih akhir-akhir ini ya, ada emas palsu setelah kemarin digugat oleh Crazy Rich sudah udah selesai ya, sekarang ada skandal lagi emas palsu ya, ini sudah dijelaskan juga ya bahwa emasnya ternyata semuanya asli, kemudian ini juga tidak berdampak ya secara keseluruhan terhadap perusahaan. Kemudian ada korupsi ya, kasus korupsi yang masih menyangkut emas 109 ton ini ya, jadi ada rumor juga yang mungkin beberapa investor gara-gara ini membuang barangnya sehingga harga sahamnya bisa turun. Jadi ini kenapanya teman-teman ya, saham Antam bisa turun, kira-kira ini kenapanya. Setelah kita mengetahui kenapanya, sebenarnya kita masih bingung, ragu kita harus ngapain ya, karena ya udah terjawab aja kenapanya, oh karena itu. Terus gimana dong kan gitu ya. Nah, saya akan membahas yang kedua. Setelah kenapa, kita akan bahas siapa yang menurunkan harga saham Antam. Ya, ini saya menggunakan data perpindahan struktur saham yang saya biasanya pakai di analisa di channel saya. Ya, ini kode saham Antam ya. Ini Mei ke Mei, ini update ya. Kalau di video saya yang sebelumnya itu kalau nggak salah sampai Maret ya, karena saya rilis April ya. Sampai Maret, ini update April. Nah, kalau kita lihat di sini ya, setahun terakhir teman-teman ya, lokal ID masih naik ya. Beberapa terakhir kemarin saya waktu review video kan saya bilang akan naik ya. Kenapa? Karena waktu saya rilis di sini ya, itu datanya adalah terakhir saya terima data April, berarti bulan Maret itu mestinya lokal ID sudah buang barang ya, Februari ke Maret. Nah, data Maret ya, data terakhir di video saya. Kita lihat di sini lokal ID sedang buang barang yang sangat besar ya, paling besar 1,72%. Dibeli paling besar lokal IS dan reksadana. Ya, dan di sini ada foreign IB juga ya, teman-teman ya. Dan berdasarkan data ini saya memprediksi saham Antam naik. Nah, ternyata turun. Kita akan cek di sini siapa yang menurunkan harga sahamnya, karena yang ini menaikkan ya. Nah, kita lihat setahun terakhir di sini grafiknya sudah cantik teman-teman ya. Investor retail lokal. Kenapa saya menggunakan acuan investor retail lokal? Karena di luar investor retail lokal itu pasti uang besar. Nah, uang besar itu belum tentu market maker ya. Uang besar ada yang market maker, ada yang bukan market maker. Yaitu nggak akan saya bahas di sini. Intinya ini acuan saya. Ide naik, mulai turun. Nah, ini berarti uang besar mulai masuk. Tinggal kita cek uang besar mana yang mulai masuk. Apakah si market maker atau bukan market maker. Ya, waktu itu saya memprediksi naik. Ternyata di 1 bulan terakhir ini mulai naik lagi ya investor retail lokal. Jadi harganya nggak jadi naik. Ya, selain tadi kenapanya banyak ya. Nah, sekarang kita akan cek siapa yang menurunkan barang. Kenapa? Karena kalau kita tahu siapa, maka kita bisa mempertimbangkan untuk hold, averaging down, atau cut loss ya. Saya kasih contoh teman-teman ya. Di bulan Maret ya ke April, lokal ID ini masih jualan teman-teman ya, masih dibeli lokal IS, dibeli reksadana lokal, dibeli reksadana asing, foreign IB masih beli ya. Kemudian ternyata di sini April ke Mei lokal ID sudah mulai beli lagi. Reksadana lokal masih membeli, tapi siapa yang buang teman-teman ya? Lokal insurance ini buang, kemudian reksadana asing buang, foreign IB buang. Jadi yang tadinya membeli barang sekarang jadi membuang barang, ditambahin foreign others ya. Siapanya kita sudah tahu dan seberapa besar kekuatan dia atau stok dia tersisa itu kita juga bisa tahu dari data ini ya.
Kita lihat Local Insurance masih ada stok 1 miliar lembar saham. Artinya dia masih bisa memberikan tekanan jual yang tinggi terhadap saham Antam. Ya, ini yang besar. Kalau yang buang misalnya Lokal CP, ya ini mungkin nggak akan masalah karena barangnya dia sedikit. Ini yang buang adalah barang yang pemilik stok besar. Ya, bahkan ini terbesar kedua setelah Lokal ID. Kemudian kita lihat di sini siapa lagi yang buang, Foreign IB. Kita lihat ya, stoknya juga banyak, 330 juta atau 3,95% dari total saham floating. Kemudian reksadana asing. Ya, ini juga buang barang, foreign OT. Nah, ini besar-besar ya, dia prosentasenya di atas 5%. Ini ada 3,9%. Ini yang membuang ini ya yang bisa menurunkan harga cukup dalam. Nah, ketika kita sudah tahu siapa yang buang dan berapa banyak stok yang dia punya, maka kita bisa menimbang apakah kita akan melakukan averaging down saat ini atau tunggu mereka reda dan mulai beli balik, atau kita bisa memutuskan cut loss, atau kita bisa memutuskan untuk diem aja. Kalau misalnya teman-teman, aku nggak mau rugi, saya nggak mau cut loss, ya diem aja ya, diem sampai kapan misalnya punya dana untuk beli averaging sampai yang pemilik besar ini mulai beli balik ya, beli balik dari sini, dari investor retail lokal ya. Jadi itu salah satu data ini bisa memberikan ya teman-teman tambahan ya untuk melakukan sebuah keputusan. Ketika sudah tahu kenapa turun, kita bisa cek siapa yang menurunkan dan seberapa besar dia bisa menurunkan saham ini. Apakah berkelanjutan, nanti bulan depannya masih buang barang lagi atau sudah stop? Apakah bulan depannya masih buang barang lagi atau sudah stop? Ya, jadi kita nggak salah averaging down ya. Jangan-jangan baru turun 3% averaging down, turun lagi 5% lagi averaging down lagi, turun lagi 5% lagi averaging down, ini kan sayang ya. Jadi dengan data ini teman-teman bisa tahu kapan yang posisi atau waktu yang mendekati tepat ya. Kita nggak mungkin bisa tepat 100%, tapi minimal nggak meleset jauh lah ya dari investor besar mulai masuk lagi ke saham Antam. Nah, itu adalah yang kedua teman-teman, siapa ya dan seberapa besar. Dan kemudian tadi untuk keputusannya, kalau misalnya saya berada di posisi itu, ini saya sekali lagi menggunakan metode dengan data ini, saya menggunakan metode adalah melawan mayoritas investor retail lokal lain. Ya, di sini saya sudah backtest seperti biasa di video-video saya yang saya sudah rilis. Ya, datanya setahun terakhir ya, selalu data saya selalu kirim satu tahun terakhir, contohnya Mei ke Mei gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya backtestnya ini, ketika misalnya saya mulai berlangganan per Juli ya, saya melihat datanya di sini bulan Juli, artinya di awal ini ya, bulan Juli artinya data dari Mei ke Juni. Kita lihat ya, Lokal ID beli. Nah, saya melawan mayoritas. Artinya kalau Lokal ID beli, saya jual. Karena saya pada saat menerima data ini saya tidak punya barang, berarti saya nggak bisa jual, artinya status saya menunggu. Berarti saya nggak ngapa-ngapain dulu di saham Antam di bulan Juli. Ya, bulan depannya seperti itu lagi. Nah, ini di tanggal 1 September 2023 saya terima data untuk bulan Agustus. Ya, kita lihat ya. Ini saya langsung aja. Untuk bulan Agustus, Lokal ID mulai jualan, meskipun ini masih kecil ya jualannya, tapi ya sesuai dengan rules saya tetap akan beli di sini karena rulesnya mayoritas jual, saya beli. Saya beli di sini teman-teman ya. Beli di harga closing. Jadi kalau terima datanya siang jangan khawatir ya, karena masih bisa beli di harga closing atau harga besoknya juga nggak masalah, bisa di backtest ya. Kalau belinya selalu di harga esok harinya. Beli di sini. Kemudian tanggal 2 Oktober saya melihat bahwa investor retail lokal malah di sini beli ya, turun beli. Jadi saya jual di sini, saya rugi 7,7% teman-teman ya. Ya, kemudian seperti itu terus saya ulangi terus ya, setiap bulan ini saya waiting, beli lagi di sini. Ya, ini belinya kan waktu saya mau rilis video ya, teman-teman. Ini saya saat rilis video di sini. Di sini sudah posisi harusnya buy ya di harga 15.80. Kita cek ya di sini teman-teman ya. Saya terima data di April, berarti ini data Maret ya. Nah, berarti ini data Maret, Februari ke Maret. Nah, di sini kita lihat Lokal ID buang barang ya, masif ya, cukup besar. Tadi sudah disebutkan juga yang beli Lokal Insurance, dan ini market maker ya,
setelah lokal ID ya. Lokal ID meskipun banyak bukan market maker karena terpecah-pecah banyak sekali orang. Ya, kita lihat di sini saya buy di sini ya teman-teman ya. Buy, harga naik. Kemudian per tanggal 2 Mei saya terima saya terima data ini lagi. Ya, data Mei itu adalah Maret ke April. Lokal ID masih jual, berarti saya hold. Ya, saya hold di sini teman-teman ya. Saya hold, laporan keuangan rilis, kinerjanya jeblok, kemudian muncul berita-berita korupsi, turun lagi ya. Tapi saya tidak jual di sini ya. Begitu naik saya nggak jual karena saya taat pada rules ya. Tanggal 3 Juni saya terima data lagi ya, dari data terakhir terupdate. Ya, kita lihat April ke Mei. Lokal ID mulai beli lagi ya, meskipun di sini reksadana lokal masih membeli, tapi mayoritas yang besar-besar ini jual barang. Ini jual barang ya. Jadi saya di sini sell, saya rugi 6,9%. Nah, kalau teman-teman melihat seperti ini mungkin lah malah jadi rugi dong pakai data ini. Seandainya ini saya akan bandingkan, seandainya saya tidak memiliki data ini ya, sama-sama saya nggak punya data ini, saya beli di sini dong. Nah, pokoknya sama-sama nih, saya beli di sini, saya nggak punya data kan pasti hold terus ya, hold terus sampai saat ini saya sudah floating minus 33%. Modal 1 miliar negatif 33%, berarti floating minus 330 juta. Ya, kalau saya menggunakan data ini, berarti saya ruginya kira-kira ini 15% ya, 150 juta. Ya, jadi saya bisa menyelamatkan kerugian sebesar 150 jutaan. Ya, seandainya saya menerima datanya pada saat ini, saya mulai berlangganan di sini misalnya ya, berarti kan buy-nya di sini. Ya, seandainya saya tidak punya data, maka saat ini saya sedang floating minus 17% atau misalnya modal 1 miliar berarti floating minus 170 juta. Tapi karena saya punya data ini, saya cut loss di sini. Saya hanya negatif 6,9% tadi ya, hanya minus 70 juta. Jadi saya menyelamatkan dengan data ini menyelamatkan 100 juta. Dan lebih penting lagi saya tidak kepikiran karena floating minus berkelanjutan, tidak setiap hari searching di YouTube ini kenapa kok nggak naik-naik, kenapa turun terus ya. Dan saat ini saya sedang pegang cash, saya akan tunggu sampai big money-nya itu membeli balik baru saya masuk ya. Ini case-nya kebetulan karena sahamnya lagi turun terus ya. Di saat waiting ini teman-teman kan bisa cari saham lain ya. Jadi ini kira-kira ya, kalau saya pasti cut loss di sini ya, lebih baik rugi di sini. Ini masih turun lagi, kalau misalnya naik pun gimana, nggak ada masalah ya, karena saya mengikuti rules yang sudah dibuat. Nah, buat teman-teman yang sudah berlangganan data ini, per bulan depan saya akan tambahkan satu sheet lagi, yaitu local ID filter ya, dimana teman-teman bisa langsung melihat di sini investor retail lokal yang setahun terakhir bertambah terus dan beserta dengan chartnya. Kalau bertambah tapi chartnya seperti ini kurang menarik teman-teman ya. Ini saya besarin ya. Ini intermezzo aja ya teman-teman ya. Nah, kalau seperti ini kurang menarik, kita lihat ya yang mungkin yang cukup menarik di sini. Nah, ini UCIT ya, saham UCIT ini cukup menarik. Investor retailnya bertambah secara kontinu beberapa bulan terakhir. Astra masih naik terus, harga sahamnya kita tahu turun terus ya. Kapan belinya? Nanti kalau ini sudah mulai turun. BTPS juga sama, masih naik terus ya. Harga sahamnya pun ya turun terus, masih turun terus. Kapan belinya? Nanti kalau ini sudah menukik ke bawah ya. BBRI ini 2 bulan terakhir luar biasa kenaikannya. Investor retail lokal ya, kapan belinya? Kalau sudah mulai menukik ke bawah investor retail lokal. Ini menggunakan metode saya teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga bisa yang negatif, yang lagi di akumulasi misalnya ya, akumulasi berkelanjutan nih ya teman-teman ya. Tapi ini harus dicek ulang teman-teman ya, secara fundamental maupun lain-lain. Ini hanya untuk filter aja ya, untuk mencari insight aja. ACES saya sudah pernah bahas juga, ini sedang turun terus investor retail lokal. Harga sahamnya kayaknya lagi naik terus ya, teman-teman bisa cek ya. PV
ya, lagi turun terus, turunnya berkelanjutan setiap bulan, sedang diakumulasi. INKP lagi turun terus, naik, kemudian turun lagi. SNCP ini saya juga nggak ngerti sama apa ya. Nah, teman-teman bisa cek sini sedang turun kepemilikan investor retail ya. Ya, kira-kira itu dari saya, teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat video ini. Sekali lagi ini bukan ajakan jual atau beli saham Antam ya. Video saya ini teman-teman pakai untuk informasi pelengkap saja. Ya, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.